Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas relasi antara infak dengan kas ya. Jadi di sini saya akan menambahkan infak ID di tabel kas kita. Tujuannya supaya data infak itu bisa terhubung dengan kas masjidnya. Jadi ada foreign key di tabel kasnya. Oke, saya akan buat migration baru. Kita ketik php artisan make migration, namanya adalah add infak id to kas, min table sama dengan kas. Kemudian kita buka migrationnya, infak id, lalu di sini kita tambahkan foreign key-nya. Oke, ini sudah benar. Oke, ini saya hapus nih. Oke, kayaknya indeksnya otomatis dia ya. Kemudian saya tambahkan after ID, posisinya setelah ID. Lalu di dropnya jangan lupa ditambahkan juga. Oke, udah selesai, tinggal php artisan migrate. Oh iya, untuk infak ID ini dia harus nullable ya. Harus nullable, dia itu boleh null. Jadi tujuannya kan kalau misalnya orang input tambah kas, itu kan berarti kan tidak berasal dari infak ya. Maka infak ID-nya harus boleh null. Dia nilai itu akan terisi kalau datanya diinput dari infak ini. Oke. Berarti kita ke infak controller. Di sini tinggal kita tambahkan kas infak ID sama dengan infak ID. Ini kan infak yang baru disimpan, kita ambil ID-nya, kita simpan ke tabel kas. Oke, kalau sudah kita coba tambah data. Saya tambahkan datanya 10 juta misalnya. Kemudian kita lihat di kas masjidnya harusnya ada 10 juta. Oke. Nah, sekarang apa guna relasinya? Relasi ini berguna kalau misalnya saya hapus 10 juta di sini, harusnya di tabel kas ini datanya juga kehapus ya. Kalau yang 1 juta kan belum ada, yang 1 juta nih belum ada relasi kayaknya ya. Oke, kita coba dulu nih, kita buat hapus datanya. Sebelum kita buat hapus data, kita akan buat relasi dulu dari infak. Itu kita akan buat relasi dari infak ke ini dia, ke kas ya. Relasinya di sini saya menggunakan hash1 karena satu record di infak itu akan tersimpan satu juga di kasnya, ya kan? Ini kan satu nih, kotak amal Jumat nih. Di sini kan juga satu dia kesimpan, ya, bukan hash many. Jadi relasinya adalah hash1. Oke, kemudian di bagian delete saya cek dulu nih infak, saya dd dulu infak, kemudian kas. Harusnya tuh ada data dia. Saya coba klik di sini yang 10 juta. Oke, ini ada datanya. Kalau yang perorangan atau semen ini, misalnya saya tambahkan lagi barang, misalnya karpet, jumlahnya 2, satuannya piece. Oke, kalau karpet yang mau kita hapus harusnya datanya 0 ya. Oke, dia 0 karena kalau karpet kan dia tidak terhubung dengan kas. Udah, tinggal kita buat saja relasinya. Jika infak kas tidak sama dengan 0, maka kita akan hapus infak kas delete ya. Kemudian kalau tidak maka infak delete. Bukan kalau tidak ya. Kalau ada relasi kan tidak 0 nih, berarti ada relasi, maka delete. Kalau kemudian infaknya di delete juga. Flash message return back. Oke, sekarang kita coba hapus. Kita coba hapus yang 10 juta di sini. Harusnya di sini hilang juga yang 10 jutanya. Oke, sudah benar. Kalau kemudian kita hapus yang karpetnya di sini, oh ya, kan tidak ada karpet di sini ya. Kalau karpet bisa dihapus langsung. Oke, relasinya udah benar. Nah, berikutnya oke, saya coba tambah data lagi nih. Tambah data infak lagi, misalnya 25 juta. Nah, 5 juta ini di tabel kas ya, kita buat dia tidak boleh dihapus
Ya, kenapa? Karena kalau dia bisa dihapus di kas, nanti di sini kan datanya ketinggalan di infak. Di infak ada 5 juta, di kasnya hilang 5 jutanya. Nah, ini datanya nanti jadi kacau. Jadi, kita buka model kas. Oke. Sorry, kita buka kas controller ya. Di kas controller, nah di sini kita cek dulu. Kita cek dulu jika kas infak ID tidak sama dengan 0. Oke, kita buat nih pesan di sini. Flash message. Oke. Data gagal dihapus. Data ini terhubung dengan data infak. Kemudian kita buat silakan hapus data melalui menu data infak. Jadi kita kasih tahu tidak bisa ngapus datanya dari sini langsung kalau ada infak ID-nya. Ya, kita coba dulu nih. Kita klik. Oke, ini muncul data kas gagal dihapus. Data ini terhubung dengan data infak. Jadi kita cek dulu relasinya, baru kemudian kita redirect kalau ternyata ada infak ID. Oke, kemudian di infak untuk edit ya, edit juga sama. Edit ini sorry, ini kas ya, tutup saja. Ini juga tutup. Untuk edit ini kita akan edit infak itu sebentar. Untuk edit itu kan kita validasi dulu nih. Validasinya update infak request. Oke, set dulu ini jadi true. Kemudian kita lihat store infak request. Di copy saja rule-nya, karena rule-nya sama. Oke, kemudian ini juga sama, di copy. Oke, simpan. Oke, rule-nya udah selesai, berarti tinggal kita mau update ya. Jadi kita mau update request data. Aduh, ini banyak sekali GitHub Copilot saya. Sama dengan request validate. Oke, udah selesai. Kemudian saya buat db begin supaya kalau gagal datanya akan di cancel semuanya ya. db commit. Nah, di sini kodenya sama dengan store. Kodenya sama dengan store itu pertama. Oke, kita cek dulu data yang mau di update. Sorry, mana dia? Ini dia. Oke, ini berarti jumlah baru sama dengan request jumlah. Saya dd dulu jumlah barunya. Oke, kalau saya klik harusnya muncul 5 juta. Oke, kalau 5 jutanya kita ganti. Dia mau ganti nih, ternyata uangnya itu 5 juta 1.100 misalnya, diubah jadi 5 juta 100. Nah, berarti kan di tabel kas ini kan juga harus berubah nih jadi 5 juta 100 ya. Mana dia di tabel kas? Ini dia. Jumlah yang di sini ya, jumlahnya harus kita edit juga nih. Oke. Berarti di sini kita buat kas, bukan kas. Infak, update dulu infaknya. Baru kemudian kas sama dengan infak kas, lalu kas jumlah sama dengan jumlah baru. Oke, baru kemudian kasnya kita save ya. Oke, jadi pertama ini untuk ngupdate dari infaknya. Ngupdate dari infak tuh harusnya di sini bisa ya. Oke, baru kemudian ini bukan jumlah baru tapi infak jumlah. Nah, gini aja lebih enak kodenya. Jadi infak ini kan kita pakai model binding, langsung kita update saja karena udah divalidasi sebelumnya. Kemudian kita ambil relasi ke kas, lalu untuk jumlah kasnya kita ubah. Oke, sudah selesai. Flash, lalu return back, simpan. Kita coba input lagi. Oke, data berhasil diubah. Kita cek di kas, harusnya dia berubah jadi 5 juta 100. Sip, ini udah selesai. Jadi udah selesai untuk input delete update-nya. Mungkin berikutnya tinggal kita buat untuk pencarian data saja. Pencarian data dan cetak laporan ya. Pencarian data itu boleh kayaknya langsung kita buat saja. Ini udah ada ya.
infaknya sudah ada pencariannya. Nah, tanggal ini yang tidak ada nih. Kalau kita lihat di tabel infak kita, infak table, kita kan tidak ada tanggal. Tanggal kan kita tidak ada nih, yang adanya created at. Oke, jadi ini kita ganti saja jadi created at. Oh sorry, ini tanggal mulai. Oh ya, ini tanggal ini udah bener nih. Ini udah kita modif kemarin. Oke, jadi pencariannya atas nama ya. Saya coba cari atas nama misalnya untuk infak. Saya klik cari. Oke, saya isi misalnya orang, tidak ada. Kalau saya ketik per orang, oh tidak ada juga. Ini berarti belum jalan pencariannya. Key sama dengan per orang. Kita cari key, ini sudah atas nama like request key. Harusnya dia ketemu kondisinya di sini. Query infak, kenapa dia tidak muncul? Sebentar, kita cek nih. Saya coba di dulu ya. Kita di request key-nya, apakah nilainya ada? Oke, ini kan ada nih isi key-nya itu per orang. Kalau kita cek database, bisa lewat phpMyAdmin. Mungkin ada kolom yang kita keliru ngisinya. MasjidDB infak, mana dia? Oke. Di sini kan sumber ya. Sumber atas nama. Nah, jadi bisa kita buat dua nih, bisa berdasarkan sumber, bisa juga berdasarkan atas nama. Jadi saya tambahkan or where. Oh, ini kayaknya kita bakalan pakai package saja. Tapi kita coba buat dulu. Sumber. Oke, seperti ini. Ini salah kutip or where-nya. Oh, ini salah nih, harusnya ke bawah. Oke. Jadi cari atas nama atau sumber. Kalau per orang itu kan sumber rupanya. Oke, ini muncul nih per orang. Oke. Kemudian di pencariannya, di sini bukan mana dia, keterangan transaksi ya. Cari berdasarkan sumber atau atas nama. Oke, udah selesai. Kalau atas nama hamba Allah misalnya, kalau semen ya semen nih, keterangan ya, semen itu kan atas nama atau keterangan. Oke, udah selesai. Mungkin ini kayaknya keterangan nih kayaknya di bawah saja nih ya, keterangan di infak formnya. Keterangan itu kayaknya di bawah jumlah, karena kan orang kan belum tentu mau ngisi keterangan ya. Oke, udah selesai. Kalau kita lihat formnya juga udah selesai. Kemudian satuan nih mungkin agak mengganjal ya. Kalau saya, satuan tuh harusnya bisa dipilih dia ya. Satuannya tuh uang. Kalau bukan uang tuh mungkin kita buat pieces ya, buah atau apalah, nanti kita buat, kita cari nanti referensinya. Satuan-satuan itu, satuan barang tuh apa saja. Jadi harusnya dia pilihan ya. Oke, ini udah selesai. Nanti untuk laporannya saya rasa bisa dibuat sendiri, karena tinggal copy paste saja. Nah, ini udah selesai laporannya, tapi dia masih mengarah ke kas ya. Nanti silahkan coba buat laporannya. Oke, videonya saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.